اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, di mana di pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan terkait dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita sebutkan lafadznya dan bahwasanya disyariatkan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di tasyahud yang pertama maupun di tasyahud yang kedua. Dan telah kita terangkan pula terkait dengan tata cara duduk dalam tasyahud, di mana pada salat yang memiliki dua tasyahud, maka tasyahud pertama dia duduk iftirash, sementara dalam tasyahud yang kedua dia duduk dengan duduk tawarruk. Sementara pada salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash, berdasarkan pendapat yang rajih dalam hal tersebut. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan duduknya duduk tawarruk untuk setiap salat yang terakhir, yaitu walaupun hanya punya satu kali tasyahud. Taib. Kemudian juga terkait dengan masalah memelankan bacaan tasyahud, ya. Ini dari perkara yang disepakati oleh para ulama, dan juga terkait dengan berisyarat dengan jari telunjuk ketika bertasyahud. Nah, itu dari perkara yang disyariatkan. Adapun kapan disyariatkan mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud, maka berdasarkan zahir dari hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang mengangkat jari telunjuknya bertasyahud, berisyarat dengannya itu pada saat memulai bacaan tasyahud. Ketika mengucap at-tahiyatu lillah, dia sudah mengangkat jari telunjuknya. Nah, dan telah kita terangkan ada 3 cara dalam bertasyahud, ya. Bisa dengan cara menggenggam seluruh jari jemari, kemudian jari telunjuk dinaikkan. Boleh juga dengan jari manis dan jari kelingking dikepalkan, adapun jari tengah dan ibu jari dibuat melingkar, dan jari telunjuk diangkat. Iya. Dan cara yang terakhir disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu membentuk angka 35 atau 53, yaitu dengan cara, ya, menggenggam jari dari mulai jari manis, jari kelingking dan jari tengah, kemudian jari telunjuk diangkat, sementara ibu jari, ya, ujungnya berada di ruas jari telunjuk, seperti ini. Ini membentuk angka 35. Ini 3, ini 5, atau 53, 5 dan 3. Nah, itu cara yang disebutkan dalam sejumlah hadis terkait dengan masalah itu. Alhamdulillah sudah kita bacakan. Adapun kapan dia menurunkan jari telunjuknya, ini juga sudah kita terangkan. Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan jari telunjuk diturunkan sebelum salam, dia turunkan sudah.
dan sebagian lain mengatakan nanti setelah salam. Ya, dengan memahami hadis Wa'il bin Hujur juga bahwa Nabi SAW asyara bis sababati yad'u biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau berdoa dengannya. Sehingga dari sana dipahami kalau sudah selesai berdoa maka jari telunjuk diturunkan. Yang jadi permasalahan terkait dengan salam itu sendiri. Ada yang memahami salam itu adalah bagian dari doa sehingga nanti diturunkan jari telunjuk setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jari telunjuk diturunkan. Ada juga yang memahami bahwa sebelum salam karena sudah selesai tasyahud, ya, salawat dan doa maka diturunkan. Nah, wallahu alam, itu pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah tersebut. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang selanjutnya ya terkait dengan masalah hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam bertasyahud. Ya, dan ini juga termasuk dari permasalahan yang masyhur di kalangan para ulama ya terkait dengan masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk ini. Apakah hal tersebut disyariatkan ataukah tidak? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hal ini ada ikhtilaf para ulama ya. Nah, sebagian ulama berpendapat disyariatkan menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud. Nah, dan mereka berdalil dengan hadis ya yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Sunan Abu Daud ya, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban serta yang lainnya dari hadis Wa'il bin Hujur. Nah, disebutkan hadisnya ya, kemudian dikatakan oleh Wa'il thumma qa'ada thumma rafa'a usbu'ahu wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Kata Wa'il, kemudian Nabi mengangkat jari telunjuknya dan aku melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya dan beliau berdoa dengannya. Beliau berdoa dengannya. Ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga yang zahir dari pendapatnya Syekh Al-Azim Abadi ya rahimahullahu taala, bahkan beliau menganggap wa fihi tahrikuha daiman, bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk itu dilakukan terus-menerus ketika bertasyahud di dalam salat. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya menggerak-gerakkan itu disyariatkan. Sementara yang berpendapat bahwa tidak digerak-gerakkan, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari sebagian ahli sunan, ashabus sunan, di mana disebutkan pada hadis Ibnu Zubair, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat beliau mengangkat jari telunjuknya wala yuharrikuha, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Nah, tapi hadis ini bersumber dari riwayat Muhammad ibnu Ajlan dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya ya, dan Ibnu Ajlan ini seorang rawi yang mutakallamun fihi, yang dibicarakan tentangnya. Nah, dan telah meriwayatkan darinya 4 orang rawi yang thiqah tanpa ada kalimat wala yuharrikuha. Nah, sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang syadzah terkait dengan tambahan wala yuharrikuha. Nabi tidak menggerakkannya. Itu hadis, itu tambahan yang lemah. Nah, Imam Ibnul Qayyim juga melemahkan riwayat tersebut. Ya, kata beliau, fahadihi ziyadatu fi sihhatiha nadharun. Ya, tambahan ini yakni tidak menggerak-gerakkan ya, itu perlu ditinjau lagi tentang keabsahan dan kesahihannya. Ya, sehingga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengangkat jari telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya, ini riwayat yang syadz, alias riwayat yang lemah.
Nah, bagaimana dengan hadis yang disebutkan dari Wa'il bin Hujr tadi, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat mengangkat jari telunjuk dan beliau menggerak-gerakkannya. Bagaimana kedudukan haditsnya? Hadits ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadits. Syekh Al-Albani menganggap haditsnya sahih. Sementara Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala muhadditsul Yaman, beliau di dalam kitabnya Jami'us Sahih mimma laysa fis sahihain menganggap bahwa hadits itu juga syadz. Kenapa syadz? Syadz itu dalam istilah ilmu hadis artinya hadis yang ganjil. Kenapa ganjil? Karena riwayat yang mengatakan bahwa Nabi menambah menggerak-gerakkannya itu dari riwayatnya Zaidah ibnu Qudamah. Sementara Zaidah ibnu Qudamah telah menyelisihi 14 orang rawi yang siqat. 14 orang rawi yang siqat. 14 orang tersebut diantaranya Bishr ibnu Mufaddal dalam riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam Sufyan ibnu Uyainah dalam riwayat Imam An-Nasai, As-Sauri dalam riwayat Imam Nasai juga, Abdul Wahid bin Ziyad dalam riwayat Imam Ahmad, Syu'bah ibnu Bistam Al-Basri dalam riwayat Imam Ahmad, Zuhair ibnu Muawiyah dalam riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Idris dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Khalid bin Abdillahi At-Tahan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Muhammad ibnu Fudail dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Abul Ahwas Salam bin Sulaim dalam riwayat Imam At-Tayalisi, Al-Awanah dan Ghailan dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, kemudian Qais bin Rabi dan Musa bin Abi Katsir dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Nah, 14 rawi ini meriwayatkan dari Asim bin Kulaib ya, tanpa penyebutan Nabi menggerak-gerakkannya, hanya lafaz Nabi berisyarat dengan telunjuknya, sampai situ saja, tanpa ada lafaz Nabi menggerak-gerakkannya. Ya, dan juga riwayat ini datang dari sejumlah sahabat, ya, di antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abdullah bin Abbas, Khaffaf bin Ima. Mereka semuanya tidak menyebutkan lafaz tahrik, menggerak-gerakkan itu. Ya. Nah, sehingga di sini ya Zaidah ibnu Qudamah bersendirian di dalam riwayat wa yuharrikuha. Beliau menggerak-gerakkannya. Nah, dan ini dalam istilah ilmu hadis juga dianggap sebagai hadis yang syadz, hadis yang ganjil. Nah, dan hadis yang ganjil yang syadz ini termasuk dalam riwayat yang lemah. Ya, termasuk dalam riwayat yang lemah. Imam atau para ulama ahli hadis menyebutkan 5 syarat hadis itu dikatakan sahih. Yang pertama, ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Ya, dari rawi fulan, dari harus bersambung. Tidak ada inqita' di dalamnya, keterputusan sanad. Kemudian yang kedua, ya, dinukil oleh seorang rawi yang adil dan dhabit. Adil orangnya, ya, tidak melakukan hal-hal yang merusak keadilannya dari perbuatan maksiat misalnya. Kemudian dia dhabit, kuat hafalannya atau dia menjaga hafalannya dengan menulisnya dan mencatatnya. Ya. Kemudian syarat yang keempat, min ghairi syudzudin wala illah. Tanpa ada syadz. Tadi yang syadz tadi, ketika ada seorang rawi yang thiqah menyelisihi para rawi yang banyak, yang sebagiannya mungkin lebih thiqah daripada dia, lebih terpercaya. Nah, dan yang kelima, tidak ada illat padanya, tidak ada cacat, ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, para ulama ahli hadis mengatakan lemahnya riwayat tadi sebab di dalamnya ada, ya, keganjilan, yaitu syadz haditsnya. Nah, sehingga tidak bisa diterima. Ya, ataupun yang mengatakan bahwasanya para ulama, ya, yang meriwayatkan hadits ini menerima tambahan bahwa Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya, maka ini tidak bisa diterima. Sebab kenapa? Sebab Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah,
beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun dari hadis-hadis terkait dengan masalah tasyahud yang menjelaskan adanya tahrik, yang menjelaskan adanya menggerak-gerakan tadi, kecuali riwayat Zaidah Ibnu Qudamah. Nah, ini sebagai isyarat sebenarnya dari Imam Ibnu Khuzaimah bahwa beliau memandang lemahnya riwayat ini. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkan hadis tersebut justru melemahkannya. Ya, justru melemahkan riwayat tersebut. Jelas ini? Nah, dan ada sebagian lafadz hadis yang di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi tidak menggerak-gerakkannya, yaitu pada lafadz nasobas sababah, bahwa Nabi SAW menegakkan jari telunjuknya. Nabi menegakkan jari telunjuknya. Dari lafadz ini ada isyarat bahwa Nabi tidak menggerakkannya, karena Nabi menegakkannya. Kalau menegakkan berarti tidak menggerakkan. Nah, itu riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan terlebih lagi bahwa pendapat yang mengatakan Nabi berisyarat dengan telunjuk dan tidak menggerak-gerakkannya, ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Sebagian saja berpendapat menggerak-gerakkannya. Adapun mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat tidak digerakkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan beliau mengatakan bahwa inilah pendapat yang benar, ya, dan telah dipastikan oleh jumhurul ulama. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Qudamah, juga Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Rusyd rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini singkatnya seperti itu. Adapun ada riwayat yang mengatakan, katanya dalam hadis Ibnu Umar, tahrikul usbu fis salati mudhiratun lisyaitan. Katanya apa? Gerakan jari telunjuk dalam salat bisa menakuti syaitan. Nah, kita katakan bahwa hadis ini dhaif. Kenapa? Di dalam sanadnya ada Al-Waqidi. Ya. Dan dia juga bersendirian di dalam meriwayatkannya, padahal dia rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Dia menyelisihi rawi yang lebih thiqat daripada dia. Nah, kalau ada rawi yang lemah dan dia menyelisihi para thiqat, maka dihukumi oleh para ulama sebagai mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Kalau hadis mungkar itu lebih parah daripada sekedar hadis dhaif. Jelas ini? Nah, sehingga hal tersebut tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini para jamaah sekalian, kita lebih condong kepada pendapat bahwa jari telunjuk tidak digerak-gerakkan. Tidak digerakkan, artinya tetap berisyarat namun tidak digerakkan berdasarkan keterangan tadi. Wallahu alam bisawab. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ikhtalafu fi tahriku usbi'is sababah. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk. Faminhum man ra'a tahrikaha. Di antara mereka ada yang berpendapat menggerak-gerakkannya. Wa minhum man lam yarah. Dan ada yang berpendapat tidak digerakkan. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa kullu dzalika marwiyun fil atharis sihah al-musnadah anin Nabi SAW. Namun semua itu diriwayatkan dari asar-asar yang sahih yang tersandarkan dari Nabi SAW. Wa jami'uhu mubahun walhamdulillah. Sehingga semuanya baik menggerak-gerakkan atau tidak menggerakkan itu boleh walhamdulillah. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala sebagaimana dalam Subulus Salam, dan sebelumnya Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, dan sebagaimana dihikayatkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah. Nah, jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, pada dasarnya seseorang apabila dia salat dalam tasyahud dia menggerakkan atau tidak menggerakkan, itu tidak mencacati solatnya, tidak mencatati solatnya. Apalagi kalau dia memang lebih merojihkan pendapat yang menggerakkan. Ada ikhtilaf para ulama sehingga seseorang tidak boleh berkeras-keras di dalam hal ini. Ya, yang menggerak-gerakkan tidak boleh
membid'ahkan yang tidak menggerakkan, begitu pula sebaliknya. Ada ikhtilaf para ulama. Syekh Al-Albani menguatkan, sementara Syekh Muqbil tidak menguatkan haditsnya. Dan kita lebih, kalau saya sendiri lebih condong kepada pendapat tidak menggerakkan, tanpa mencela pendapat yang menggerakkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian terkait dengan masalah jari telunjuk tatkala kita berisyarat tadi. Ya. Jari telunjuk ini disunnahkan menghadap ke kiblat. Disunahkan menghadap ke kiblat. Kalau menghadap ke kiblat berarti posisi telunjuk itu bagaimana? Apakah mengancung ke atas atau ke bawah? Lurus tentunya. Ya kan? Ini konsekuensi dari apa? Menghadap kiblat. Sebab kalau dia mengangkat ke atas, ini kiblatnya ke langit. Ya, bukan kiblat itu, ya kan? Nah, atau ketika dia turun ke bawah, kayak orang loyo begini ya. Nah, ini juga bukan kiblat karena di bawah bukan kiblat. Berarti kapan? Begini. Ya, begini lurus. Ya kan? Lurus. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Walaupun tidak perlu dia takalluf untuk mungkin melurus-luruskan anunya ya. Dia pakai penggaris misalnya, lurus atau belum ini. Nah, yang penting dia sudah dia sudah lihat lurus. Nah, makanya sudah cukup. Mana dalilnya bahwasanya hal tersebut disyariatkan? Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, bahwa Ibnu Umar innahu ra'a rajulan yuharrik al-hasa biyadih. Bahwa Ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki yang menggerakkan kerikil, memainkan batu kerikil dengan tangannya. Ya, ketika tasyahud wa huwa fi shalah, di dalam salatnya. Falamman sarafa, ya dulu kan di masa dahulu masjid itu ya masih berupa tanah. Bukan seperti sekarang ya kan, masih berupa tanah. Jadi terkadang mereka sholat, para sahabat sholat, ya di depan mereka ada batu-batuan, ya dan seterusnya. Nah, ada sebagian orang dilihat oleh sahabat Ibnu Umar ketika tasyahud dia main-mainkan. Ya mungkin ya biasa kan kadang orang sholat ambil batu ya dia main-mainkan. Nah, falamman sarafa, kemudian tatkala orang itu selesai salat, qala Abdullah, Ibnu Umar menegur orang tersebut. Kata beliau, la tuharrikil hasa. Jangan kau menggerak-gerakkan atau memain-mainkan batu kerikil tersebut wa anta fis shalah, sedang kamu dalam salat. Fa inna dzalika minasyaiton, karena itu dari gangguan syaitan. Walakin isna kama yasna'u Rasulullah, tapi lakukanlah, kata Ibnu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang itu balik bertanya, wa qala wa kaifa yasna, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika tasyahud? Kata Ibnu Umar, fa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Kata Ibnu Umar, Nabi meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya ketika tasyahud. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham, dan beliau berisyarat ya dengan jari telunjuknya fil kiblah, menghadap ke kiblat. Nah, ini syahidnya. Menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Nah, ini menunjukkan dianjurkannya ketika salat mengangkat jari telunjuk dengan menghadapkan dia ke kiblat. Ya, warama basarahu ilaiha. Ada faedah lain. Dan Nabi ya mengalihkan pandangannya ke jari telunjuknya. Nah, jari telunjuk diarahkan, dilihat kemana? Ke ujung jari telunjuk ini. Nah, jadi ketika tasyahud, asalnya kan sholat itu kita utamanya menghadap pandangan kita mengarah ke tempat sujud. Ya, kecuali pada saat tasyahud, ketika tasyahud kita pandangan kita lihat ke ujung jari telunjuk. Jadi dilihat. Nah, ujung jari telunjuknya apa? Dilihat. Ya. Au nahwiha, atau di sekitarnya. Nah, bukan harus ujungnya saja, tapi boleh juga di sekitarnya. Nah, summa qala, kemudian beliau berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah yasna. Demikianlah aku melihat Rasulullah melakukannya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam ya melakukan perbuatan tersebut di dalam salatnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib.
Kemudian ada sebagian riwayat, ya, dijelaskan di sini. Naam, ada riwayat yang mengatakan ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW wa huwa qa'idun fis shalah, sedang beliau duduk di dalam salatnya, rafi'an isba'ahu sabbabah, beliau mengangkat jari telunjuknya, wa qadahannaha syai'an, dan beliau membengkokkannya sedikit, wa huwa yad'u, dan beliau berdoa. Ada riwayat begitu. Walakinnahu dhaiful isnad, tapi sanadnya lemah. Hadisnya sanadnya lemah. Ada sebagian orang mungkin dia membengkokkan karena katanya ada riwayat begitu. Kita katakan riwayatnya lemah. Kenapa lemah? Li'anna fihi, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Malik bin Numair al-Khuzai. Ya, yang mana Ibnu Qattan dan Imam Adz-Dzahabi, ulama ahli hadis, mengatakan tentang orang tersebut la yu'raf halu Malik. Orang ini tidak dikenal kondisi dan keadaannya. Majhulul hal dia. Ya, wala rawa an abihi ghairuh, dan tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya selain dia sendiri. Dan Syekh Al-Albani sendiri juga melemahkan hadis tersebut. Nah, sehingga kata beliau, fala yushra'ul amalu bih, tidak disyariatkan mengamalkannya ba'da thubuti dha'fihi, setelah tetap kelemahan hadis tersebut. Wallahu alam. Ini kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tamamul Minnah. Nah, dalam kitabnya Tamamul Minnah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Kemudian juga disinggung di sini terkait dengan sebagian orang yang berisyarat, ya, dengan jari telunjuknya pada saat duduk antara dua sujud. Ya, ada juga yang melakukannya, ya. Tetapi riwayat yang menyebutkan hal tersebut, ya, lagi-lagi adalah riwayat yang lemah. Dan itu tidak dikenal, ya, di kalangan kaum muslimin di zaman kita mengangkat jari telunjuk pada saat duduk antara dua sujud. Yang ada mengangkat jari telunjuk itu pada saat apa? Pada saat bertasyahud, entah tasyahud awal ataukah tasyahud akhir. Nah, kemudian juga diingatkan terkait dengan hukum orang yang mengangkat jari telunjuk kirinya di dalam sholat. Ya, kenapa dia angkat? Karena jari telunjuknya terpotong misalnya, atau tangan kanannya tidak ada, nah, sehingga dia rubah dengan tangan kirinya. Boleh tidak seperti itu? Ya, ini juga beliau terangkan yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalnya dia tidak punya jari telunjuk atau tangannya terpotong misalnya, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jangan dia berbuat bid'ah dengan mengangkat tangan kirinya. Nah, ini tidak ada tuntunannya. Ya, kalau tangannya terpotong misalnya, ya sudah, dia berisyarat saja, ya, seakan-akan dia mengangkat jari telunjuk, dan itu sudah cukup baginya, tidak perlu mengangkat tangan kirinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian terkait pembahasan yang terakhir di sini, yaitu tentang masalah salam di dalam salat. Ini pembahasan terakhir kita, ya. Terkait dengan masalah salam, para ulama menyebutkan bahwa salam ini adalah ruknun min arkanis shalah. Dia rukun dari rukun-rukun salat, yang mana tidak sah salat kecuali dengan salam. Ya, dan ini pendapat dan madhab jumhurul ulama, mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in, dan setelah mereka. Dalilnya jelas dari hadits Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Ya, kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir, pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya pengharamannya takbir, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, haram. Apa yang haram? Haram kita melakukan gerakan atau mengucapkan ucapan yang bukan dari sholat. Kemudian penghalalannya salam. Maksudnya apa? Ya, ini kalau sudah salam, halal lagi, menjadi halal ucapan dan perbuatan yang tadinya tidak boleh dalam sholat. Ini para jamaah. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Imam Nawawi mengatakan, ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatun wahidah. Dan ulama sepakat bahwa di dalam salam
Yang wajib itu hanya salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah, itu yang wajib. Adapun salam kedua hukumnya sunnah. Salam kedua apa? Hukumnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahkan dinukilkan ijma tadi oleh Imam Nawawi dan juga ijma oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Qurtubi, At-Tahawi dan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Nah, dalilnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifatkan solat Nabi dalam solat witir, beliau sebutkan di situ ketika selesai solat, Nabi bertasyahud wa yusallimu taslimatan. Nabi salam cuman sekali salam. Nabi salam cuman sekali salam. Iya. Nah, itu adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini menunjukkan bahwa andaikan salam kedua wajib, tentu Nabi akan melakukan salam 2 kali. Nah karena salam kedua itu sunnah, maka terkadang Nabi tinggalkan untuk menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak diwajibkan. Jelas ini? Dan Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar dalam riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih, annahu kana yusallimu an yaminihi wahidah. Nabi atau Ibnu Umar pernah salam sekali ke kanan saja, bukan ke kiri, tetapi ke kanan saja. Kata sebagian atau Nafi maula Ibnu Umar yang meriwayatkan itu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan ucapan salam itu, ya, maka seseorang di dalam salam dia menoleh ke kanan. Ya, ukurannya sampai terlihat pipi kanan oleh orang yang belakang. Ya, jadi jangan juga sampai menengok ke sana. Nah, itu bukan menengok, itu menengok belakang itu namanya itu. Ya, tetapi ukurannya apa? Sampai pipi kanan terlihat oleh orang di belakang. Begitu pula ketika salam ke kiri, pipinya terlihat oleh orang yang belakang. Nah, ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, bahwa Nabi itu salam ke kanan dan ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud, hatta yura bayadu khaddih, sampai terlihat putihnya pipinya Nabi. Nah, sampai terlihat apa? Putihnya pipinya Nabi. Ini menunjukkan bahwa sahabat yang melihat itu dari belakang, makanya dia lihat putihnya apa? Pipinya Nabi. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga ada dalam riwayat Muslim dikatakan hatta ara bayadha khaddih. Kata Amir bin Sa'ad, sampai aku melihat putihnya pipinya Nabi. Putihnya pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Nah, adapun bacaan salam, maka ada beberapa riwayat yang sahih dari Nabi. Ya, pertama, boleh mengucapkan assalamu alaikum. Sampai situ aja. Nah, jadi assalamualaikum, 1 kali salam. Tadi kan kita sebutkan apa? Salam pertama itu yang wajib, salam kedua tidak wajib, ya kan? Kalau kita mau cukupkan dengan 1 kali salam, maka kita salam assalamualaikum ke arah kanan. Dan disebutkan dalam riwayat, Nabi itu kalau salamnya 1 kali, beliau tidak memutar wajahnya 90 derajat, tidak 90 ya. Kalau begini 90 kan? Tetapi 45 saja. Assalamualaikum. Tidak sampai begini. Paham? Nah, itu dalam riwayat. Ketika Nabi salamnya satu kali. Jadi selesaikan Assalamualaikum. Sudah. Nah, itu cara yang pertama ya, terkait dengan ucapan salam. Cara yang kedua, ya, boleh juga dengan tadi yang salam 1 kali tadi berdasarkan hadits Aisyah ya, berdasarkan hadits Aisyah. Adapun cara yang kedua yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, ini sempurna. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Dan itu berdasarkan riwayat hadis Ibnu Mas'ud yang tadi kita sebutkan juga. Riwayat Imam An-Nasai dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu cara yang kedua. Nah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cara yang ketiga, ya,
dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum ke kiri. Jadi yang keduanya assalamualaikum saja. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah, itu cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Dan ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ya, dari Wasi' Ibnu Hibban. Dia berkata, qultu li Ibni Umar, aku pernah berkata kepada Ibnu Umar, akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku tentang cara salatnya Nabi. Kaifa kanat? Bagaimana beliau melakukan salat? Maka dijelaskan oleh Ibnu Umar sampai ya ucapan beliau, wa dzakarassalamu alaikum warahmatullah an yamini. Nabi mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, dan Nabi mengucapkan salam ke kiri dengan assalamualaikum. Sampai situ aja. Assalamualaikum, tidak diteruskan warahmatullah. Nah, kalau yang warahmatullah diteruskan, itu cara yang kedua. Dipahami ini? Itu cara yang keberapa? Yang ketiga. Cara yang keempat ya. Cara yang keempat yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Paham ini? Itu cara yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu juga cara yang disebutkan, dan riwayat terkait dengan masalah itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, dalam riwayat Imam Abu Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud. Nah, dan Al-Imam Nawawi juga mensahihkan hadis tersebut ya, dan sejumlah para ulama ahli hadis. Ada cara yang kelima. Cara yang kelima ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Nah, terkait dengan tambahan wabarakatuh untuk yang kedua. Adapun tadi yang cara keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang salam ke kirinya apa? Assalamualaikum warahmatullah saja. Yang diperselisihkan oleh ulama tambahan wabarakatuh pada salam kedua, pada salam ke kiri. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pendapatnya mazhab Imam Ahmad, afdolnya tidak ditambah wabarakatuh. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud tadi. Nah, sementara ada pendapat yang kedua, boleh menambah wabarakatuh, karena terkait dengan perbedaan nuskhah ya, lafadz wabarakatuh itu ada atau tidak ada. Nah, sebenarnya karena di dalam sebagian cetakan dalam Sunan Abu Daud ada tambahan wabarakatuh, dalam sebagiannya lagi tidak ada tambahannya. Nah, ini yang jadi masalahnya sebenarnya. Nah, wallahu alam ada atau tidak adanya tambahan itu. Ya. Ada atau tidak adanya tambahannya. Walaupun kami lebih condong mengatakan bahwa tidak ada tambahan wabarakatuh untuk salam yang kedua. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, sampai situ saja. Nah, jadi semuanya ada berapa cara? Ada 4 cara. Yang pertama apa tadi? Assalamualaikum, tapi enggak full ya kan? Ya kalau kita ukur ya 45 derajat lah. Assalamualaikum. Sudah. Ke kiri enggak. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kelima tadi diperselisihkan oleh para ulama. Ini wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ya, terkait dengan masalah menoleh, itu sunnah, disyariatkan, disunnahkan kata Imam Nawawi. Artinya begini, kalau ada orang salam tanpa menoleh, salatnya sah. Karena yang diwajibkan itu salamnya. Adapun menolehnya sunnah. Artinya kalau ada orang yang salam tanpa menoleh, salatnya tetap sah tapi meninggalkan sunnah, itu saja. Salatnya tetap sah tapi meninggalkan sunnah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tidak ada tuntunannya ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada tuntunannya begitu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ini? Taib. Kemudian juga ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagian orang ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, dibuka tangan kanannya, assalamualaikum warahmatullah, dibuka tangan kirinya. Nah, ini perbuatan pernah dilakukan sahabat. Ya, pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Jadi ketika kami sholat bersama Nabi, kami ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, kami membuka tangan kami ke kanan dan ke kiri. Subhanallah, Nabi tegur kami. Kata Rasulullah, "Mali arakum tarfa'una aydiyakum." Mengapa aku lihat kalian ini mengangkat tangan-tangan kalian? Ka'annaha adnabu khayli syumus, seperti ekor kuda yang tidak pernah berhenti bergerak. Kalau kuda itu kan ekornya gerak terus kan. Nah, kata Nabi, kenapa begitu kalian? Nabi tegur, Pak. Maka kata sahabat, fataraku ar-rafa', maka kami pun meninggalkan hal tersebut, waqtafu bit taslim, kami cukupkan dengan ucapan salam saja. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga menambah lafaz assalamualaikum warahmatullah ke kanan, as'alukal fawza bil jannah. Ketika ke kiri assalamualaikum, dia katakan apa? As'alukan najah minan nar. Ya, sebenarnya bagus maknanya ya. Ya, aku meminta kepadamu surga dengan keberuntungan. Yang ke kiri aku memohon keselamatan dari api neraka. Tetapi masalahnya ada ndak tuntunannya dari Nabi? Nah, itu saja sebenarnya. Ada ndak tuntunannya dari Nabi? Nah, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ikhwani fiddin? Taib. Wallahu alam bisawab. Dengan ini selesai sudah pembahasan kitab Akhtaul Musallin. Nah, koreksi kesalahan terkait di dalam masalah salat. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan bisa menambah ilmu bagi kita di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Dan insyaallah taala sebagai ganti dari kitab ini, kita akan buka pembahasan kitab fikih juga ya. Insyaallah taala kami akan buka pembahasan kitab fikih muamalat ya, tentang masalah jual beli, perdagangan, hukum-hukum terkait dengan bisnis ya. Nah, ini akan kita terangkan insyaallah taala. Mungkin dari kitab pembahasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan juga mungkin nanti kita akan ambilkan dari pembahasan kitab taharahnya, mungkin dari kitab Akhsarul Mukhtasarat. Nah, dalam fikih insyaallah taala. Baik, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Makmum yang masbuk. Baik. Ya, bagi masbuk, apakah dia ikut imam dalam duduk tasyahudnya ataukah tidak? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan dia ikut imam dengan dasar hadis innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, tetapi sebagian lain berpendapat tidak. Tetapi dia ukur sholatnya ya dengan dia melihat tasyahudnya. Tasyahudnya baru satu kali atau sudah dua kali. Nah, kalau tasyahudnya baru satu kali, ya misalnya tadi kalau dalam sholat dalam sholat dia baru satu kali tasyahud, sementara imam sudah dua kali tasyahud, berarti dia duduk tawarruk. Maka dia duduknya duduk iftirash karena dia baru satu kali tasyahud. Ya, beda kalau dia sudah dua kali tasyahud, maka duduknya duduk tawarruk. Misalnya dia terlambat dari dari sholat isya satu rakaat. Berarti kan dia dapat rakaat kedua, ketiga dan keempat. Berapa kali tasyahud dia dapat? Dua. Berarti duduknya duduk tawarruk. Karena sudah dapat dua kali tasyahud. Beda kalau dia cuma dapat satu kali tasyahud, maka duduknya duduk iftirash. Ukurannya berapa kali dia sudah tasyahud. Nah, itu yang lebih kuat, wallahu alam bisawab. Nah, ada lagi? Ya. Tadi kan kalau salam ke kanan, assalamualaikum itu kan wajib, ini kan sunnah. Ya. Jadi pas kita assalamualaikum warahmatullah, pas kita mau ke kiri buang air.
buang angin. Nah, Apa kita sholatnya salah? nah, ya betul. Itu apa namanya imbas dari permasalahan tadi. Ketika kita mengatakan bahwa salam ke kanan itu wajib dan rukun sholat, dan salam ke kiri itu sunnah. Kalau misalnya pas salam ke kanan kita buang angin, batal sholat kita. Belum salam kita sudah buang angin. Tetapi kalau buang anginnya pas salam ke kiri, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya, walaupun jarang-jarang mungkin terjadi ya. Tapi mungkin aja ada. Nah, salam tadi itu untuk sholat jenazah sama semua, sama berlakunya. taib. Salam 1 kali dan 2 kali itu. Betul. Ya, di dalam sholat tasyahud pun dalam sholat jenazah pun demikian. Jadi ada dua hal yang dibolehkan dalam sholat jenazah juga. Ya, salamnya boleh 1 kali, assalamualaikum warahmatullah, dan boleh 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tata caranya juga, ucapan salamnya juga sama. Dalam sholat jenazah pun seperti itu. Karena pada dasarnya sholat jenazah itu sholat juga. Ya, hanya dia perbedaannya dia tidak ada ruku dan sujud. Dia hanya ada takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihramnya sama seperti takbiratul ihram dalam sholat. Salamnya pun sama. Wallahu alam. Nah, ya. Untuk yang misalnya untuk yang menunjukkan kembali ke yang dari itu, untuk yang menunjukkan untuk yang bergerak besar, itu ada nggak gerakan yang tidak mengganggu jamaah lain atau makmum lain ketika jarinya? Yang kedua, apakah ketika salam mengikuti imam yang ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ikut makmumnya atau menunggu selesai sampai yang kedua? Baik. Itu sudah pernah ditanyakan. Pertanyaan kedua sudah pernah ditanyakan. Ya, boleh kedua-duanya. Boleh dia ikut salam imam salam kedua, salam pertama dia ikut, ya kan? Atau boleh juga selesai imam salam dua-duanya baru dia ikut. Dua-duanya boleh. Terkait dengan masalah menggerak-gerakan tadi, adakah caranya supaya tidak mengganggu? Caranya enggak usah dilihati. Ya kan? Ya kalau antum lihati terganggu antum. Nah, antum ya kan makanya kita disuruh melihat apa? Jari telunjuk masing-masing. Jangan lihat jari telunjuk orang, walaupun memang mungkin maksudnya ya pandangan kita kan tersebar ya kan. Pada saat kita lihat jari telunjuk mungkin terlihat juga di samping ya kan. Nah, ini enggak mungkin antum jangan gerakkan saya terganggu. Enggak mungkin kan? Dia berpendapat begitu. Ya. Nah, hanya saja yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah menggerakkan. Yang ada itu menggerakkan begini ya. Ada sebagian orang menggerakkan membentuk lafaz Allah, ditulisnya lafaz Allah. Nah, ini tidak ada. Ulama yang berpendapat menggerakkan pun tidak ada menulis lafaz Allah, lafaz Muhammad, tidak ada. Dia hanya menggerakkan seperti ini. Nah itu. Wallahu alam bissawab. Taib satu terakhir ya. Nah. Waalaikumsalam. Katanya terkait salam itu ada pernah mendengar bahwa ketika salam makmum kita itu ke arah pundak kanan pundak kiri. Apa itu dibenarkan? Enggak. Ketika kita salam, kita melihat kepada orang yang ada di samping kanan kita. Karena ulama mengatakan terkait dengan salam kan artinya assalamualaikum warahmatullah, itu kan doa, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu. Nah, ulama beda pendapat. Ini ucapan salam ini untuk siapa? Ada yang berpendapat ucapan salam itu untuk malaikat. Untuk malaikat. Nah ini lebih khusus kalau misalnya kita sholat sendirian, kan tidak ada di samping kita. Assalamualaikumnya untuk siapa ini? Untuk malaikat. Dan ada yang mengatakan ketika kita sholat, apalagi sholat berjamaah, ketika kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu selamat, doa keselamatan untuk saudara kita yang ada di samping kanan, dan ke kiri untuk saudara kita yang ada di samping kiri. Nah, itu maksudnya. Jadi yang benar bukan melihat pundak, tapi melihat jamaah teman kita yang ada di samping. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin demikian. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.